Tantangan dalam menjaga dan menyelamatkan wilayah laut Indonesia. Illegal fishing. Illegal fishing merupakan tindakan pencurian ikan di laut dalam beberapa wilayah perairan Indonesia. Kalimantan Barat, Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Kepulauan Riau, dan juga Maluku menjadi sasaran illegal fishing. Negara luar yang sering melakukan illegal fishing antara lain Thailand, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Myanmar, dan beberapa dari rakyat Republik Cina. Illegal fishing di perairan Indonesia menjadi transnational crime karena pelakunya orang asing atau orang Indonesia yang bekerja sama dengan pihak asing. Illegal fishing memberikan kerugian material bagi Indonesia sehingga berdampak pula pada sektor perekonomian bangsa. Penyebab illegal fishing antara lain terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, terbatasnya tenaga polisi perikanan dan penyidik pegawai negara sipil, terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia mengeksplorasi sumber daya perikanan, kebutuhan sumber bahan baku ikan di negara pelaku illegal fishing. Kemampuan memantau gerak kapal patroli pengawasan mudah diketahui, luasnya wilayah dan jauhnya pengadilan perikanan dengan lokus delikti illegal fishing. Kurangnya koordinasi antar instansi yang berwenang di wilayah laut, semakin tinggi kebutuhan dan permintaan stok ikan tertentu yang bernilai ekonomi tinggi. Beberapa kasus illegal fishing di Indonesia. Penangkapan 2 KIA ilegal Vietnam di Laut Natuna Utara pada 3 Maret 2020. Penangkapan 5 KIA ilegal di Laut Natuna Utara dan Laut Sulawesi. Penangkapan KIA ilegal Malaysia di Selat Malaka. Penangkapan KIA ilegal Filipina dan Taiwan di Laut Sulawesi pada 2002 April 2020. Penangkapan KIA ilegal Malaysia oleh KRI Halasan di perairan Pulau Berhala. Penangkapan 2 KIA ilegal Vietnam di Laut Natuna Utara pada Mei 2020. Berikut beberapa tindakan pemerintah dalam pengelolaan wilayah laut di Indonesia, yaitu pertama, dengan menerapkan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan illegal fishing. 2. Menjalin kerjasama maritim antar negara di ASEAN. 3. Melakukan kegiatan pengawasan dengan didukung oleh perangkat teknologi canggih. 4. Penghentian muatan di tengah laut atau transshipment. Masyarakat juga dapat berperan penting dalam menjaga perairan laut di Indonesia, yaitu pertama dengan menggunakan alat pancing ramah lingkungan. 2. Dengan meningkatkan kesadaran melindungi sumber daya laut. 3. Dengan menangkap ikan yang sudah mencapai umur dewasa. Dan keempat, tidak mengeksploitasi sumber daya laut secara berlebihan. Terdapat juga beberapa dampak illegal fishing. Yang pertama, illegal fishing oleh kapal ikan asing atau KIA dapat mengancam kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia. 2. Illegal fishing oleh KIA menyebabkan kerugian pendapatan negara. 3. Penggunaan alat terlarang dalam penangkapan dapat merusak ekosistem. 4. Pendapatan nelayan berkurang. Dan kelima, kesejahteraan nelayan pun berkurang. Solusi terhadap dampak illegal fishing yaitu dengan melalui peningkatan ekonomi di daerah pesisir. Dapat dilakukan dengan 1. Mendirikan koperasi nelayan. Koperasi nelayan berperan sebagai wadah dalam mendukung pengembangan usaha para nelayan.
membangun struktur pasar kompetitif dengan sistem ekonomi pasar yang berlandaskan keadilan, serta penyedia sarana dan prasarana bagi para nelayan untuk melaut. Kedua, Desa Inovasi Nelayan. Desa Inovasi Nelayan merupakan salah satu program Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang salah satu tujuannya adalah untuk membangun ekonomi nelayan lokal berbasis iptek masyarakat.